Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Pratama Putra dari kelas S5A ingin menyampaikan materi dari materi pertama sampai hingga yang kelima, yaitu materi pertama yang berjudul batasan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam. Batasan sosiologi adalah menurut salah satu tokoh yaitu Emil Durkheim, sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial, yaitu merupakan cara bertindak, cara berpikir, berperilaku, dan perasaan yang berada di luar individu, tetapi mempunyai kekuatan untuk memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Jadi batasan tersebut digunakan untuk membatasi diri sendiri ataupun individu. Yang kedua yaitu sosiologi hukum. Menurut Gerard Wijaya Turke, pendekatan sosiologi hukum menyangkut hukum dengan moral dan logika internal hukum. Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Salah satu misi dari sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan bahwa tentang berbagai fenomena hukum, yaitu bagaimana suatu kasus memasuki sistem hukum dan bagaimana penyelesaiannya. Begitu juga dengan sosiologi hukum Islam sendiri, yaitu dengan pendekatan melalui sosiologi yang sosial, pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara hukum Islam. Berikut materi yang kedua, yaitu tentang hukum Islam dan tarik-menarik antara wahyu, akal, kesatuan, keragaman, otorisme, dan liberalisme. Hukum Islam mengarahkan manusia kepada kebenaran untuk mempercayai kebahagiaan hidup di akhirat. Sunnah adalah perkataan, perbuatan, takrir Rasulullah SAW terhadap suatu hal atau perbuatan seorang sahabat yang diketahuinya. Ijtihad adalah usaha dengan keras untuk menetapkan hukum suatu persoalan yang tidak ditegaskan secara langsung di dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara istinbat. Agama Islam telah menempatkan wahyu pada posisi yang lebih dominan terhadap aksi pada suatu hal yang bersifat pokok. Dalam hal ini biasanya urusan ibadah serta beberapa kejadian yang berhubungan dengan perintah Rasulullah ataupun perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liberalisme hukum Islam di Indonesia sebagai tujuan utama kaum liberal adalah memahami wahyu dalam masyarakat modern yang tidak tergantung pada suatu penafsiran yang literatif, tetapi lebih kepada penafsiran terhadap semangat dan tujuan yang ada dalam bahasa khusus dari teks-teks wahyu, sebagaimana pemikiran baru selalu menimbulkan sebuah pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga, yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme, realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme dan realisme saling mempengaruhi antara keduanya untuk menciptakan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun terkadang idealisme tidak tepat ataupun tidak bisa dapat dipertahankan dalam kehidupan realitas, dan realisme tidak bersesuaian dengan idealisme. Proses keduanya dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat itu sendiri yang memiliki tradisi dan keberadaan masyarakat sesaat ketika terjadinya kasus tindak pidana, struktur peradilan, kewenangan para kadi, ikut campurnya penguasa dalam penetapan para kadi, dan dominasi barat atas wilayah Islam. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu perkembangan hukum Islam di zaman Nabi. Perkembangan hukum Islam zaman Nabi bisa diketahui sendiri masih
tahap awal, jadi bisa tergolong masih dalam tahap awal perkembangan hukum Islam itu sendiri. Jadi pada zaman Nabi ini belum ada perkembangan yang signifikan dari hukum Islam itu sendiri, masih tergantung kepada Al-Quran, dan jika ada yang tidak bisa diselesaikan, maka diselesaikan dengan ijtihad yang menurut Rasulullah dan menjadi jalan landasan hukum. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu tentang hukum Islam pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat ini masih bergantung kepada Al-Quran juga, tetapi di sini ada ijtihad dari 4 sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya berijtihad untuk menjalankan dakwah Islam ya, dan melanjutkan hukum Islam yang sudah diajarkan atau dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk permasalahan yang terjadi dan tidak bisa diselesaikan ataupun tidak ada penyelesaiannya di dalam Al-Quran atau belum ada saat zaman Nabi, maka diselesaikan dengan permusyawarahan atas skala khalifah itu sendiri untuk berijtihad menyelesaikan permasalahan tersebut. Perkenalkan, saya Rahayu Linda Noviani, NIM 192111030. Di sini saya sebagai pemateri kedua dari kelompok 4. Saya di sini akan membahas tentang hukum Islam pada zaman tabi'in. Yang pertama yaitu hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut adalah orang Islam awal masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan hidup mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentunya saja lebih muda dari sahabat Nabi. Pada masa ini sumber-sumber yang dipakai secara berurutan secara lain yaitu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, sama Ijma' dan Qiyas. Materi selanjutnya ada hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Hukum Islam pada zaman Imam Mazhab, periode Abbasiyah. Pada masa kajian hukum Islam yang sistematis, muncul berbagai mazhab hukum Islam. Ada 4 mazhab Sunni, Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Syafi'i dan Hambal. Abu Hanifah memiliki kemampuan penalaran yang hebat, merumuskan teori istisan, yakni preferensi hukum yang menandai penyimpangan dari analogi yang ketat dengan alasan kepentingan umum. Ulama Hanafiyah, sumber hukum mazhab Hanafi ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, dan istisan atau urf. Materi selanjutnya ada hukum Islam pada masa taklid. Pengertian taklid secara istilah mengikuti pendapat seseorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Adapun kontribusi pada masa taklid, yang pertama ada ta'lil, yaitu rasionalisasi hukum-hukum fikih. Terus ada menguatkan antara pendapat-pendapat yang berbeda dalam mazhab. Ada menukil pendapat imam mazhab dalam satu masalah yang terkadang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada mengoperasikan pendapat-pendapat mazhab dari muridnya dalam satu masalah tertentu. Materi selanjutnya yaitu ada hukum Islam pada masa modern. Modern, kata lain modernus artinya baru saja, just now, atau pengertian modern mengacu bukan hanya kepada zaman, atau kita mengenal pembagian zaman menjadi zaman purba, zaman pertengahan, dan zaman modern. Tetapi yang lebih penting mengacu kepada cara berpikir dan bertindak. Adapun perbedaan modern ditandai oleh 2 ciri utama, yaitu rasionalisasi atau cara berpikir yang rasional, dan teknik
teknikalisasi atau cara modern atau cara bertindak yang teknikal. Materi selanjutnya ada interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi sosial, interaksi berarti tindakan, action, tindakan timbal balik atau proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi pada segi perasaan atau pikiran dan tindakan. Ciri interaksi sosial yang pertama ada imitasi, tindakan, meniru orang lain, identifikasi menjadi sama dengan individual lainnya, ada sugesti pendapat orang lain yang diterima tanpa berpikir kritis dan rasional, ada motivasi mempengaruhi menjadi orang lain lebih baik, ada simpati, perasaan merasa tertarik kepada seseorang, ada empati atau merasakan sesuatu, ada juga gejala sosial. Gejala sosial yaitu ada fenomena sosial, adanya perubahan sosial yang bersifat positif dan negatif, ada juga fenomena sosial yang menimbulkan masalah sosial. NIM 192.111.031 akan mereview materi pada pertemuan ke-11 sampai dengan pertemuan ke-14. Pada pertemuan ke-11 dengan tema hukum Islam dan perubahan sosial, dapat saya ambil titik poin tentang perubahan sosial dan hukum Islam. Perubahan sosial merupakan perubahan pada suatu lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Sedangkan hukum Islam sendiri terdiri dari fikih dan syariah, yang mana memiliki karakteristik yang pertama, penerapannya memiliki sifat universal dan realistis. Yang kedua, penetapannya berdasarkan musyawarah sebagai bahan pertimbangan. Dan yang ketiga, adanya sanksi yang bisa didapatkan di dunia maupun di akhirat. Pada pertemuan ke-12 dengan tema hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat, yang mana dalam pertemuan ke-12 ini saya ambil 3 titik poin dari hukum sebagai sarana untuk merubah masyarakat, antara lain yang pertama, hukum sebagai kontrol sosial, yang kedua, hukum sebagai rekayasa sosial, dan yang ketiga, hukum sebagai social welfare. Pada pertemuan ke-13 dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Yang pertama, adanya faktor dari hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor dari para penegak hukum. Dan yang ketiga, faktor sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang keempat, faktor masyarakat. Dan yang kelima, faktor dari budaya. Kemudian untuk pertemuan ke-14 dengan tema pengaruh dan akibat dari perubahan sosial terhadap suatu individu maupun kelompok. Nah, tentu adanya perubahan sosial membawa suatu dampak, yakni bisa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, mulai dari dampak positifnya, yang pertama, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Dan yang ketiga, pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama, adanya perubahan sosial. Tentu menimbulkan disorganisasi sosial. Nah, yang mana konsep disorganisasi sosial merupakan suatu proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya suatu perubahan. Faktor dampak negatif yang kedua nih, adanya cultural shock atau goncangan budaya. Yang dimaksud dengan cultural shock ini adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget karena belum siap menerima suatu perubahan. Dampak negatif yang ketiga yaitu adanya cultural lag atau kesenjangan budaya,
yang mana ada ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya suatu perubahan. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.